semuanya, saya hari ini akan menjelaskan tentang materi elastisitas dalam diferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Jadi, elastisitas itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu elastisitas permintaan, yang kedua elastisitas penawaran, dan yang ketiga adalah elastisitas produksi. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan elastisitas penawaran. Sebelum kita ke materi, ada yang tahu nggak sih apa itu elastisitas? Pasti belum tahu kan? Jadi, sama-sama yuk kita belajar dan simak video berikut ini. Elastisitas permintaan atau elasticity of demand digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang. Berikut adalah rumusnya. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan F atau P, maka elastisitas permintaannya ND sama dengan DQD per DP kali P per QD. Keterangan DQD adalah perubahan jumlah permintaan, DP adalah perubahan harga barang, P adalah harga barang, QD adalah jumlah permintaan, ND adalah diferensial elastis permintaan. Selanjutnya adalah kriteria elastisitas permintaan. Jenis elastisitas yang pertama, permintaan elastik, persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Yang kedua, permintaan inelastik, persentase perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Yang ketiga, permintaan elastik uniter, persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Yuk langsung ke contoh soal. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 kurang 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, ini adalah jawabannya. QD sama dengan 25 kurang 3P pangkat 2. Q1D sama dengan DQD per DP sama dengan hasilnya minus 6P. ND sama dengan DQD per DP kali P per QD. NA sama dengan minus 6P kali P per 25 kurang 3P pangkat 2. ND sama dengan minus 6 kali 5 kali 5 per 25 kurang 75. ND sama dengan minus 30 kali 5 per minus 50. Lanjut, minus 150 dibagi minus 50, hasilnya adalah 3 elastik. Jadi kesimpulannya adalah ND sama dengan 3. Artinya, permintaan tersebut bersifat elastik lebih dari 1, bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang sebesar 3%. Nah guys, ini adalah contoh elastisitas permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tingkat pendapatan masyarakat berkurang akibat banyaknya pengurangan gaji maupun pemutusan hubungan kerja di masa pandemi kemarin, penyebab jumlah permintaan akan barang-barang itu ikut menurun. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan singkat. Penting nggak sih elastisitas permintaan ini? Ya, benar. Elastisitas permintaan ini sangat penting bagi produsen dan pemerintah dalam merencanakan kebijakan harga, perencanaan produksi, serta strategi pemasaran. Oke guys, segitu dulu ya penjelasan singkat aku dan cara pengerjaan elastisitas permintaan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video aku. Thank you.